Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita panjatkan syukur seraya meningkatkan rasa takwa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala kebaikan sesuai dengan daya kemampuan yang kita miliki. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera memasuki tahun baru Hijriah. Ada satu ungkapan dari Umar bin Khattab yang sangat relevan dan mesti menjadi satu peneguh kebatinan kita di dalam rangka melakukan pembenahan dalam diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian, kita ini, refleksikan itu sebelum nanti kita akan dihisab. Karena betapapun jabatan yang diamanahkan kepada kita akan dimintain pertanggungjawaban. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita, yang sejak dulu juga para malaikat dan makhluk yang lain sempat menyatakan kenapa kemudian kita manusia yang dipilih menjadi khalifah di muka bumi ini, maka ilmu ini menjadi amanah yang selalu nanti pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Barangkali juga kita sebagai seorang ayah akan dimintain pertanggungjawaban, karena tidak semua manusia ini diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Bisa jadi kita sebagai seorang suami yang banyak dari orang-orang pribadi yang hidup yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki pasangannya. Maka ini menjadi sangat reflektif bagi kita, meningkatkan diri di saat barangkali memang sahabat-sahabat kita, kaum muslimin muslimah yang berada di tanah suci sedang mempersiapkan untuk kembali ke tanah air. Betapa kemudian perjuangan yang dilakukan selama melakukan perbuatan amalan di tanah suci, di Madinah Munawwarah ataupun kemudian di Makkah Al-Mukarramah, yang kemudian menjadikan amalan-amalan itu menjadi bekal untuk nanti di akhirat. Kalau sekarang ini berbondong-bondong sedang mempersiapkan untuk kembali tanah air, mereka kemudian telah menjalankan wukuf di Arafah yang tanpa kemudian mengunggulkan berbagai jabatan, dan semuanya kemudian Allah menyebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu yang kemudian akan menjadi kemuliaan bagi kita. Dan senyatanya di tanah air ini akhir-akhir ini semakin kemudian mempertontonkan kepada kita bahwa di dalam kondisi ekonomi yang seperti ini tidak ada jaminan yang bergaji tinggi lalu mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Betapapun kemudian mereka yang sudah memiliki gaji tinggi ternyata masih memiliki kekurangan dan selalu haus dengan materi. Sedangkan di sisi yang lain kita bisa melihat ada seorang ayah yang bekerja secara sederhana, tetapi kemudian Allah anugerahkan anak-anak yang baik, anak yang tidak hanya kemudian berjumlah satu ataupun dua, dan kemudian mereka tetap mendapatkan kebahagiaan itu. Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, di salah satu ayat tadi di muqaddimah, betapa kemudian Nabi Ibrahim menjadi teladan bagi kita sepanjang masa. Karena dia adalah pribadi yang dipilih oleh Allah menjadi Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yang mentauhidkan Allah. Dan ini mesti kemudian kita pegang di dalam konteks kita akan memasuki tahun baru. Pendidikan terbaik untuk keluarga kita adalah ketika kita mengajak diri kita dan juga anak-anak kita, termasuk pasangan hidup kita, untuk kemudian selalu kembali kepada tauhid ilallah. Kata-kata yang disebutkan dan diabadikan di dalam Al-Quran, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah selepas kami nanti meninggalkan dunia ini, selalu mendetum dalam kalbu kita yang saat ini kita menyaksikan generasi-generasi kita saat ini. Apa yang kemudian menjadi pilihan-pilihan di dalam ubudiyah kita adalah sebuah konsistensi keistiqomahan yang semoga kita kemudian masuk di dalam kategori yang didoakan oleh para malaikat. Alladzina amanu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang kemudian istiqomah dengan ketauhidannya di saat kemudian himpitan sosial, himpitan ekonomi yang luar biasa, dia tetap kemudian bersujud kepada Allah karena hakikat rezeki adalah Allah yang memberi.
Titipan-titipan seperti sekarang ini untuk pendidikan anak-anak kita sesungguhnya adalah titipan karena Allah menitipkan anak untuk kita didik dengan baik. Pertanyaan lebih lanjut ketika kita melihat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ada ungkapan lain yang relevan untuk kita kemukakan. Apakah selama ini kekhawatiran kita sebagai seorang ayah ya, yang kemudian ingin meneladankan diri kepada nabinya Ibrahim alaihissalam, ada kekhawatiran terhadap titipan-titipan keluarga di tengah himpitan banyaknya pinjaman-pinjaman yang kemudian menderakan, begitu banyaknya kemudian godaan-godaan ya, media sosial yang merajai anak-anak kita setiap hari. Maka disitulah kenapa kemudian jadidis safinah fa innal bahra amiq, perbaharui selalu kapal-kapal kita. Ada situasi dinamik untuk kemudian melakukan inovasi di dalam diri kita dan juga keluarga kita. Kalau sebagai suami dari dulu kita menikah sudah 17 tahun, 20 tahun, masih itu saja. Sholat kalau kemudian sudah tidak akhir waktu kita belum sholat. Ya, malam berlalu begitu saja tanpa kemudian kita ajak anak-anak kemudian kum lail tahajud. Fa inna tahajjud afdhalus salatis sunnah wa minal laili fatahajjad binafila asa yabqa rabbuka maqaman mahmuda. Ayo nak, kalau kemudian kau ingin sukses kuliahmu, ingin sukses pembelajaranmu, bahkan kita keluarga ingin selalu bahagia dunia akhirat, kum wa nam niyamun. Ayo nak, kita bangun, istriku ayo bangun di saat kemudian manusia tengah tertidur lelap dan semesta juga tertidur. Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, jadi di safinah ini memberikan dentuman bagi kita. Tidak cukup kemudian kita mengandalkan bahwa kita adalah muslim a'la wala yu'la alaih. Ya kita muslim yang pasti sudah mulia. Padahal para ulama kita, Nabi selalu juga meneguhkan al-hasil biqadril masyaqqah. Kalau ingin kemudian anak kita mulia sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, maka ada masyaqqah yang mesti kita usahakan, ikhtiarkan sebagai seorang ayah. Kita mesti mengurangi makan untuk tirakah terhadap anak kita. Kita mengurangi tidur untuk mendoakan mereka. Untuk kemudian kita bersujud meminta kepada Allah, bermunajah, mendirikan diri kita di saat kesendirian. Bahkan kemudian tanpa sadar tetesan air mata berurai. Ya Rab, akankah kami khawatir anak-anak kami nanti akan berpendidikan apa? Bagaimana mereka kemudian akan punya hunian? Maka Allah jawab itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak perlu engkau khawatir, karena semua yang ada di semesta ini, setiap ada perut maka Allah yang akan menjaminnya. Pertanyaannya, apakah selama ini kemudian kita berusaha memperbaharui bagaimana kemudian kita mendidik akhlak mereka, mengawal pendidikan tarbiyah mereka, menyisihkan di sela-sela lelahnya kita dari kampus, dari tempat kerja, maghrib kemudian berjamaah kita kawal qiraatul Quran mereka, bahkan syukur juz amma dan lain sebagainya kemudian kita dengarkan tasmi' fi tahfidil Quran. Ba'da isya kemudian sedikit banyak kemudian literasi mereka kita kawal, bahkan kemudian kita sempat nanya, nah di sekolah kamu diajarin apa? Temanmu ngajarin apa? Jangan sampai kemudian terjadi sebagaimana di salah satu pesantren, begitu dia ngapalin Quran di pesantren sidang Jumat yang berbahagia, tetapi sampai kemudian melakukan kebrutalan. Dan setelah kemudian ditanyakan kepada para psikolog, salah satunya adalah karena itu akumulasi dari memori sebelumnya. Dia sempat kemudian melihat memori-memori yang ada di pornografi, yang ada kemudian di medsos, dan itu muncul ketika kemudian ada di lingkungan yang baru. Ini menjadi sebuah perhatian bagi kita yang hari-hari ini kemudian kita inginkan, merindukan Ismail di zaman yang seperti sekarang, yang kemudian menyatakan, ayah satajiduni insyaallah nas-solihin if'al ma tu'mar. Kalau Allah perintahkan, jalankan ayah, maka kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Sidang Jumat yang berbahagia, di dalam ruang yang sempit ini tentu tak bijak untuk berpanjang kalam, tapi hal yang menjadi mendasar dalam kesempatan ini, tidak ada Ismail lahir tanpa kekukuhan dan kehebatan Ibunda Siti Hajar, dan tidaklah hadir Siti Hajar sebagai seorang istri tanpa hadirnya seorang Ibrahim menjadi nabi, menjadi ayah yang luar biasa. Kalaulah kemudian kita rindu anak-anak kita yang saleh, maka kita mesti berbenah diri menjadi Ibrahim baru yang meneladani keteladanan beliau.
kita kemudian berusaha untuk pasangan hidup kita juga menjadi Siti Hajar di masa-masa yang serba sosial media berhamburan dengan begitu masifnya. Oleh karena itu, mari kemudian kita kawal dengan ikhtiar siang malam dan tentu doa bermohon kepada Allah. Kemudian kita juga berharap inilah menjadi aset nanti yang kemudian kita akan bawa di akhirat. Karena bagaimanapun amal saleh, ilmu yang manfaat dan anak-anak yang saleh yang akan kemudian menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah ijabah segala harapan dan doa baik kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.